Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Jordi Amat terancam. Patrick Kluivert beri sinyal tegas, tak mau ambil risiko dengan pemain yang sering blunder. Boas Solosa, sang legenda Papua yang menginspirasi sepak bola Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Jordi Amat terancam. Patrick Kluivert beri sinyal tegas, tak mau ambil risiko dengan pemain yang sering blunder. Masa depan Jordi Amat di timnas Indonesia kini menjadi tanda tanya besar setelah kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Bek naturalisasi yang sebelumnya menjadi andalan di lini belakang kini menghadapi persaingan ketat, terutama karena performanya belakangan ini kerap dipertanyakan. Kluivert dikenal sebagai pelatih yang tidak ragu melakukan perubahan demi meningkatkan kualitas tim. Dengan gaya permainan yang lebih modern dan disiplin, keputusan mengevaluasi pemain menjadi hal yang wajar. Sayangnya, Jordi Amat tampaknya berada dalam situasi yang kurang menguntungkan karena performanya yang belum stabil. Blunder berulang, Jordi Amat mulai kehilangan kepercayaan. Sejak menjadi bagian dari timnas Indonesia, Jordi Amat memang mendapatkan tempat utama di bawah asuhan Shin Tae-yong. Namun, dalam beberapa laga terakhir, penampilannya justru menimbulkan banyak tanda tanya. Beberapa kesalahan fatal yang berujung gol lawan membuatnya mulai diragukan oleh supporter maupun pengamat sepak bola nasional. Salah satu momen yang paling disorot adalah blunder saat menghadapi Filipina, yang membuat Indonesia kebobolan secara tidak perlu. Tak hanya itu, kartu merah yang didapat saat melawan Irak semakin memperburuk rekam jejaknya. Melihat hal ini, Patrick Kluivert tentu tidak ingin mengambil risiko besar. Sebagai pelatih dengan pengalaman panjang di Eropa, ia pasti menginginkan bek tengah yang lebih disiplin dan konsisten dalam menjaga lini pertahanan. Jika Amat tidak segera memperbaiki performanya, kemungkinan besar ia akan tersingkir dari skuad utama. Liga Malaysia jadi masalah? Bek muda Indonesia tampil lebih meyakinkan. Salah satu alasan lain mengapa Jordi Amat terancam tersingkir dari timnas Indonesia adalah level kompetisi yang ia jalani saat ini. Bermain di Liga Super Malaysia, yang secara kualitas masih di bawah beberapa liga Asia lainnya, membuatnya tidak mendapatkan tantangan selevel dengan pemain-pemain yang berkarir di liga yang lebih kompetitif. Di sisi lain, banyak bek muda Indonesia yang sedang menunjukkan perkembangan pesat, baik yang bermain di kompetisi domestik maupun luar negeri. Nama-nama seperti Elkan Bagot, Rizky Ridho, hingga Justin Hubner mulai memperlihatkan kualitas yang lebih menjanjikan. Dengan banyaknya opsi di lini belakang, Patrick Kluivert tentu akan memilih pemain yang benar-benar siap bersaing di level internasional. Jordi Amat masih bisa bertahan, tapi harus buktikan diri. Meskipun posisinya sedang dalam ancaman, Jordi Amat sebenarnya masih punya kesempatan untuk mempertahankan tempatnya di timnas Indonesia. Satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan performa dan membuktikan bahwa ia masih layak dipercaya. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga Eropa seperti La Liga dan Premier League, Amat tentu punya keunggulan dari segi pengalaman dan kepemimpinan. Namun, jika ia tidak segera meningkatkan kualitas permainannya, bukan tidak mungkin Kluivert akan lebih memilih pemain yang lebih siap secara fisik dan mental. Kesimpulan, masa depan Jordi Amat di timnas Indonesia tidak aman. Keputusan ada di tangan Patrick Kluivert. Jika Jordi Amat tidak bisa segera membuktikan diri, bukan hal yang mengejutkan jika namanya semakin tersingkir dari daftar pemain utama timnas Indonesia. Dengan banyaknya pemain muda yang lebih menjanjikan, posisi Amat kini semakin terancam. Apakah ia bisa bangkit dan kembali menjadi andalan di lini belakang? Atau justru ini pertanda bahwa era Jordi Amat di timnas Indonesia mulai berakhir? Kita tunggu saja bagaimana perkembangan selanjutnya. Boas Solosa, sang legenda Papua yang menginspirasi sepak bola Indonesia. Nama Boas Theophilus Erwin Solosa akan selalu melekat dalam sejarah sepak bola Indonesia. Lahir di tanah Papua, daerah yang dikenal sebagai gudangnya talenta berbakat, Boas tumbuh menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki negeri ini. Kecepatan, naluri mencetak gol, dan kepemimpinannya di lapangan menjadikannya ikon yang dihormati oleh banyak orang. Bagi masyarakat Papua, Boas bukan hanya sekadar pemain sepak bola, tetapi juga simbol kebanggaan dan inspirasi bagi generasi muda. Meski kini telah pensiun,
warisannya dalam dunia sepak bola tetap abadi dan akan selalu dikenang oleh pecinta sepak bola di Indonesia. Awal karir, bakat besar yang bersinar di Persipura. Sejak muda, Boas Solosa sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam mengolah si kulit bundar. Bergabung dengan Persipura Jayapura, klub kebanggaan Papua, ia dengan cepat menarik perhatian karena kecepatannya dalam menggiring bola serta ketajamannya dalam mencetak gol. Bersama Persipura, Boas meraih berbagai prestasi besar, termasuk 4 gelar juara Liga Indonesia. Tak hanya itu, ia juga beberapa kali meraih penghargaan sebagai pencetak gol terbanyak, membuktikan bahwa dirinya adalah striker kelas atas. Di Persipura, Boas bukan hanya bintang, tetapi juga pemimpin yang selalu memberikan motivasi kepada rekan-rekannya. Gol-golnya yang spektakuler sering menjadi penentu kemenangan dan membawa Persipura ke puncak kejayaan. Kiprah di timnas, pemain andalan Garuda. Kehebatannya di level klub membuat Boas mendapat kesempatan membela timnas Indonesia. Debutnya di kancah internasional terjadi pada Piala AFF 2004, di mana ia langsung mencetak gol dan menjadi pemain kunci dalam perjalanan timnas. Sepanjang karirnya, Boas mencatatkan 50 penampilan dan mencetak 14 gol untuk timnas Indonesia. Salah satu momen paling berkesan adalah saat ia memimpin Garuda hingga final Piala AFF 2016, meskipun akhirnya harus puas sebagai runner-up. Sebagai kapten, Boas menjadi sosok panutan bagi para pemain muda. Ia tidak hanya bermain dengan kualitas tinggi, tetapi juga menunjukkan semangat juang yang luar biasa di setiap pertandingan. Sebagai pesepak bola profesional, Boas juga mengalami masa-masa sulit. Salah satu cobaan terbesar datang pada tahun 2007, ketika ia mengalami cedera parah setelah menerima tackle keras dari lawan. Cedera tersebut membuatnya harus absen dalam waktu lama, dan banyak pihak meragukan apakah ia bisa kembali ke performa terbaiknya. Namun, Boas tidak menyerah. Dengan kerja keras dan tekad yang kuat, ia berhasil bangkit dan kembali menjadi striker tajam yang ditakuti lawan. Kisah perjuangannya ini menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda untuk tidak mudah menyerah menghadapi tantangan dalam karir sepak bola. Bagi masyarakat Papua, Boas adalah pahlawan di dunia sepak bola. Banyak anak muda yang bermimpi untuk bisa mengikuti jejaknya dan menjadi pesepak bola hebat seperti dirinya. Sementara di tingkat nasional, Boas akan selalu dikenang sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Namanya akan tetap hidup dalam sejarah sepak bola tanah air sebagai legenda yang tak tergantikan. Lebih dari sekadar pesepak bola, Boas adalah sosok yang rendah hati dan selalu bersemangat dalam menjalani hidup. Ia sering mengingatkan bahwa kesuksesan tidak datang secara instan, tetapi harus. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.